Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa bertemu ya untuk melanjutkan kembali perkuliahan. Hari ini sesi refleksi kita akan melihat ya bagaimana dan apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari Anda setelah Anda juga melakukan refleksi diri ya dengan mengisi step assessment yang sudah diberikan. Nah, ini kelihatan sudah step assessment praktek mengajarnya. Ini saya sengaja menggabungkan step assessment yang ada di sini dengan yang ada di kelas yang tadi pagi ya. Nanti saya akan nanya satu persatu, kemudian saya juga akan memberi tanda-tanda ya di sini dari keterampilan yang ada. Saya akan menanyakan terkait dengan kekurangan dan kelebihan dari keunggulan ya, kekurangan dan keunggulan Anda dalam mengajar. Kemudian dari situ ada di sini Anda melihat ya ada warna kuning, ada warna hijau gitu ya, ada warna biru. Nah, itu ada artinya ya. Jadi yang warna kuning itu artinya dialami oleh banyak orang merupakan kekurangan gitu ya. Warna hijau dialami banyak orang merupakan kelebihan. Dan warna biru itu ada yang menyatakan itu sebagai kelebihan dan ada yang menyatakan sebagai kekurangan. Nah, ini pasti setiap orang akan berbeda-beda. Saya mencoba memetakannya lewat step refleksi ini ya gitu. Nanti satu persatu akan saya tanya. Bentar. Takut noise ya. Apakah suara saya masih terdengar jelas? Terdengar jelas, Ibu. Oke, baik. Alhamdulillah. Kita coba sekarang saya berpatokan dari yang sudah mengisi ya. Ya. Maharani di sesi pertama ini yang kemudian Nurul Hayati sama Oktavia ya. Jadi Maharani sudah ada, Nurul sudah ada, Nurul belum ada ya? Sudah, Ibu. Nurul ada, oke. Okta ada ya, oke. Baik, sekarang dari Maharani dulu deh. Kira-kira yang berdasarkan hasil self-refleksi dirimu nih, yang menjadi kelebihanmu itu ada di mana aja nih, Maharani? Boleh open mic ya. Ibu, mohon maaf, izin mengkonfirmasi terkait Maharani. Tadi Maharani mengabari kalau masih di jalan, Ibu. Jadi, Oke. ia belum bisa kondusif di dalam Teams ini. Makasih, Ibu. Boleh. Oke, kalau begitu lanjut ke Nahda aja. Nahda lagi. Lanjut ke Okta aja dulu ya. Okta, siap Okta? Kondusif situasi? Iya, Ibu, boleh. Oke, silakan Okta. Di antara 8 keterampilan yang ada ya, yang merasa bahwa dirimu unggul itu di bagian-bagian mana aja nih? Oke, berarti ini disebutin satu-satu dari list ini ya, Bu? Enggak harus. Kamu acak aja yang menurut dirimu. Dilihat lagi refleksi punya dirimu. Nah, yang keunggulannya kira-kira ada di mana? Oke, Bu, sebentar. Oke, mungkin kalau dari saya pribadi, keunggulannya itu dari pertama menyiapkan udah pakai berbasis digital gitu, yang sesuai dengan pembelajaran masa kini gitu. Lalu dilengkapi juga dengan kuis-kuis interaktif digital tersebut.
Oke, kuis Yang mana interaktif di tuh. dalam iya. Kuis Oke, interaktif. mungkin lalu materinya juga jelas, runtut gitu, fokus ke sub materi yang dibahas gitu, nggak kemana-mana. Oke, bentar ya. Sini ya, ini ya, manfaatkan teknologi yang ini Iya, Ibu. di sini ya. Jadi dari mulai menyiapkan media, guys, nyiapin media, kemudian ke ini, yang mana? 6 apa 7? Sebenarnya dua-duanya sih, Bu. Ada gambar juga Dua-duanya. di pas penguatan Oke. materi. Oke. Presentasi juga ada. Oke, terus tadi apa? Yang ketiga? Mungkin kalau dari saya pribadi lebih ke ada mendorong partisipasi siswa, Bu. Jadi pas presentasi ada siswa dari kelompok lain yang bertanya kepada yang presentasi. Oke, partisipasi yang ini ya. Oke, Iya. ada lagi yang menjadi keunggulan. Terus kayak memberikan siswa kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Lalu juga kesimpulan juga siswa yang menyimpulkan gitu. Oke, ini berarti yang refleksi ya. Iya, Ibu. Oke, ada lagi yang jadi keunggulan. Mungkin satu lagi kali, Bu. Boleh. Materi yang disampaikan tuh pakai masalah-masalah yang berbasis kontekstual gitu, Bu, yang ada di Kontekstual. kehidupan sehari-hari. Oke. Oke, berarti itu kontekstual ya materinya ya. Ini ya. Materi kontekstual. Oke, ada lagi? Mungkin cukup, Ibu. Cukup. Baik. Kita beralih ke yang kedua. Tadi setelah Maharani itu saya minta Nurul ya. Nurul kondusif bisa. Oh, satu okta belum. Kekurangannya apa? Saya lupa. Kekurangannya di mana? Kekurangannya itu ini, Bu, ada di kecepatan berbicara saya, Bu, yang nggak diatur. Kecepatan Jadi kayak bicara. terlalu cepat. Oke, ini ya. Ada lagi? Kalau dari saya juga pas meriksa kesiapan siswanya itu tuh nggak terlalu ditanyain gitu, Bu, apakah siswa tersebut siap atau enggak gitu. Oke, kesiapannya itu di sini ya. Aktivasi kesiapan belajar siswa ya. Ya. Iya, Ibu. Oke. Ada lagi? Cukup, Ibu. Cukup baik. Terima kasih, Okta. Lanjut ke Nurul. Iya, Ibu. Ya, oke. Nurul Fatihah. Kelebihannya di mana, Nurul? Yang dirasakan Nurul? Kalau menurut saya, Ibu, salah satu kelebihan saya tuh dalam penggunaan variasi dalam mengajar seperti variasi suara, Ibu, terutama dalam intonasi, volume, serta kecepatan berbicara. Kalau menurut saya udah cukup mahir di sana sehingga siswa itu bisa tertarik ketika saya berbicara. Kemudian penggunaan ekspresi dan gerakan tubuh biar siswanya itu lebih bisa fokus ke saya dan paham atas materi yang disampaikan. Lalu kalau dalam pengelolaan kelas
Mm-mm. Hmm, pembelajaran yang disampaikan tuh sudah apa tuh contoh yang saya sampaikan tuh berkaitan dengan kehidupan sehari gitu Ibu. Oke. Jadi siswa tuh bisa langsung connect karena dia berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu untuk terus? media juga media pembelajaran seperti PPT dan juga penggunaan teknologi seperti LKPD digital itu sudah digunakan juga dalam tahap pembelajarannya Ibu. Oke. Ya, media digital ya. Ada lagi? Oh, itu Ibu Kelebihan. Mm-mm. dalam memberikan penguatan Mm-mm. itu terutama dalam kata verbal Mm-mm. saya sudah menggunakan beberapa kata pujian untuk Mm-mm. sesuatu, oh apakah pekerjaannya tuh bagus, sesuai, berarti Mm-mm. pujiannya hebat gitu. Mm-mm. Atau kalau misalnya tidak dikoreksi lagi gitu. Eh, kalau menurut saya udah Ibu. Udah. Oke. Baik, sekarang kekurangannya ada di mana? Kekurangan seperti yang kemarin juga Ibu dalam pertanyaan pemantiknya kemarin tuh masih Mm-mm. terlalu mengarah Ibu, belum yang Hmm. apa tuh, belum yang umum sehingga siswa tuh udah pasti tahu, oh jawabannya pasti ini Hmm. gitu. Harusnya kan siswa tuh Hmm. bisa berpikir dulu, membuat hipotesis terlebih dahulu. Jadi kemampuan untuk membuat pertanyaan pemantik Ibu. Kemudian mana lagi tadi? Oh ya, kemarin tuh di bagian akhir saya hanya memberikan refleksi Bu, berupa bagaimana perasaan siswa dan juga apa saja yang telah mereka pelajari hari ini. Belum ada untuk tindak lanjut seperti kegiatan remedial atau ujian Ibu. Oke. Ada lagi? Hanya itu Ibu. Oke, baik. Terima kasih Nurul. Kita lanjut ya. Tadi karena masih di jalan, saya ke Raihan aja. Raihan sudah bisa on mic? Insya Allah bisa, Bu. Oke, ya Raihan. Bagian mana nih Raihan yang dirasakan oleh Raihan? Apa kelebihan dari Raihan? Oke, baik Ibu. Izin menyampaikan Mm-mm. yang menurut saya menjadi keunggulan di diri saya itu, ini Bu, mengaitkan materi dengan realitas kehidupan. Terus Oke. penyampaian materinya juga sesuai dengan hierarki belajar dari yang awalnya sederhana ke yang kompleks, Bu. Terus Mm. pembelajarannya juga dijelaskan secara runtut. Terus saya juga kemarin merasa bisa menguasai kelas. Mm-mm. Lalu pembelajarannya itu bersifat kontekstual dan juga alokasi waktunya itu sesuai dengan yang direncanakan. Terus keunggulannya saya Bentar ya, merasa kemarin, ya Bu. bentar. Sambil. Oke. Bentar. Terus saya juga merasa kemarin setelah Mm-mm. melihat video pembelajaran itu Mm-mm. menggunakan variasi suaranya ya Bu, kayak intonasi, volume, dan Mm-mm. juga Mm-mm. kecepatan berbicaranya. Terus ekspresinya Oke. juga saya memakai itu Bu, itu menurut saya sebuah keunggulan di saya. Terus ini menggunakan media pembelajaran yang beragam karena di situ saya menggunakan eh, permasalahan yang dari video Ibu. Oke. Terus
Iya, Ada lagi? sebentar Ibu. Boleh nanti kalau misalnya bagian C nomor berapa gitu ya, sambil dilihat refleksinya. Untuk di bagian C udah tadi Bu. Terus bagian D, eh, penguatan dan umpan balik atas jawaban siswa itu menurut saya menjadi sebuah keunggulan saya karena banyak ya Bu, lumayan adalah umpan balik jawaban dari siswa yang saya jawab. Terus untuk di bagian yang menciptakan suasana diskusi yang nyaman, di situ saya terbuka dengan jawaban siswa baik dari kelompok 1 maupun kelompok 2 dan juga memberikan kesempatan bicara juga Bu. Oke. Sama apa lagi ya? Ini sih Bu, yang kayak pemberian apresiasi kayak hebat, tangan gitu-gitu Bu. Oke. Terus di akhir juga penyimpulan pembelajaran itu saya melibatkan siswa Bu, yang bisa nanti ditambahkan oleh saya. Kayaknya itu sih Bu. Oke. Baik. Ada merasa kekurangannya? Ada di bagian mana? Ada Ibu, yang pertama itu nggak ada pengamatan Bu, Kekurangannya terus ada? ada itu pengamatan, terus kayak kemungkinan siswa untuk mencoba itu nggak ada. Lalu saat Oke. kemarin memberikan presentasi gitu Bu, itu sebenarnya saya udah menyiapkan medianya Bu, tapi ternyata pas di play di TV itu banyak kayak elemen yang nggak muncul gitu Bu. Itu kekurangannya. Terus di akhir juga saya tidak melakukan tindak lanjut itu seperti memberi arahan atau tugas kegiatan remedi Bu. Oke. Oke, ada lagi? Cukup Ibu. Cukup. Baik, terima kasih Rehan. Kita beranjak di yang sesi kedua ya, 3 orang. Saya nanti minta Nahda, Nahda, sama Salma. Sudah hadir Salma? Sudah, Ibu. Oke ya. Najwa, Nahda, sama Salma. Sekarang Najwa dulu. Najwa, keunggulannya ada di mana? Baik, Ibu, saya izin menjawab. Mungkin untuk keunggulan saya sendiri, kayak diawali dengan persiapan siswa dulu, kayak udah pada semangat belum belajar hari ini, gitu. Terus kayak dikasih konteks nyata gitu, kayak permasalahan yang terjadi di lingkungan Terus, kita, terus ini dihubungkan sama jaringan saya atau jaringan ini ya? Jaringan punya Najwa ya? apakah suara Oke, saya terdengar, lanjut. Ibu? Udah. Ya, lanjut lagi Najwa. Oke. Mungkin kesiapan siswa, terus dari awalnya saya menghubungkan pembelajaran dengan konteks nyata di lingkungan. Jadi kayak siswa bisa berhipotesis nih terkait jawaban dari permasalahan lingkungan tersebut. Oke, ini ya, yang nomor B. Iya. Terus juga di situ juga saya memberikan tujuan pembelajaran juga sama
sama untuk melaksanakan pembelajaran yang aktif. Jadi di situ tuh saya memberikan suatu pertanyaan pemantik dan siswa menjawab. Jadi kayak menunggu jawaban dari siswa dulu gitu. Nanti untuk penjelasannya itu setelah melampirkan LKPD gitu Ibu. Nanti di akhir sesi untuk penjelasan materinya. Terus mengecek juga Ibu. Jadi kayak saat mengerjakan LKPD ngecek siswanya ada yang bingung nggak gitu. Atau kayak memastikan siswanya paham dengan LKPD yang akan dikerjakan. Eh, Terus juga menggunakan media pembelajaran juga kayak ada gambar yang menarik, terus ada eh, video pembelajaran juga, sama kuis online juga untuk bahan refleksi. Oke, ada lagi? Paling itu Ibu yang jadi kayak di kelas itu tuh tidak membiarkan siswanya untuk diam aja Ibu. Jadi semuanya itu berperan di eh, pembelajarannya. Jadi bakal misalnya gimana ini Fadit gitu. Jadi kayak ditanya satu-satu gitu untuk menjawab pertanyaannya. Oke. Ada lagi kelebihannya? Kurang lebih itu Ibu. Baik. Sekarang yang dirasakan kurang? Kurang mungkin dari eh saya tidak menjelaskan dengan bahasa tubuh gitu Ibu. Misalnya kayak bentuk piramidanya gini, terus kayak gini, kayak memperagakannya gitu, kurang, tidak spesifik gitu. Terus juga sama tidak menyertakan kayak tugas ini bisa diremedial atau enggak gitu. Di situ saya tidak menjelaskan kalau penugasannya diremedial atau enggak gitu. Oke, ada lagi? Kurang lebih itu Ibu. Oke, baik. Kita lanjut ke selanjutnya ya. Setelah Najwa tadi siapa? Nahdah ya, Nahda, ayo Nahda. Iya Ibu, mungkin kalau dari saya yang saya rasa itu unggul itu pertama dari kesiapan siswa, di mana saya tuh ngecek kesiapan siswa dengan kayak kan waktu itu mengecek kehadiran juga dengan kayak jargon gitu ya Bu. Itu otomatis saya mendapatkan esensi enggak cuma kehadiran siswa tapi dari kesiapan dan semangat yang siswa bawa gitu dari rumah ke kelas. Terus kemudian saya juga merasa unggul dalam mengaitkan materi dengan realistis kehidupan. Lalu selanjutnya, saya juga merasa unggul dalam melaksanakan pembelajaran yang secara runtut, entah itu dari pembukaan, inti, dan juga penutup. Saya juga merasa unggul di saat melaksanakan pembelajaran yang aktif dan partisipatif siswa. Dimana jadi nggak berpusat ke saya aja, tapi kebanyakan berpusat pada interaksi siswa itu sendiri. Terus kemudian saya merasa unggul juga dengan penggunaan media pembelajaran atau kayak pemanfaat teknologi yang saya gunakan dari adanya PPT, presentasi interaktif, terus kuis online dengan Google Form, dan juga gambar-gambar yang terkait ada di PPT maupun LKPD.
Terus kemudian saya merasa unggul di ini Bu, di apa namanya, memberikan verbal atau yang non verbal itu di bagian akhir, kayak apresiasi terhadap Bentar ya, siswa. Nahda ya. Oh iya Bentar, Ibu. sebentar ya, Nahda. Bentar. Iya. Udah, Pak.
Ya, mohon maaf Nahda, kita lanjutkan lagi. Iya, baik Ibu. Mungkin Ya. selanjutnya yang saya rasa unggul ada di mana saya bisa menjelaskan materi secara runtut dan logis Ibu dari konsep dasar ke konsep yang lebih kompleks. Dengan contohnya waktu itu kayak saya membawa teman-teman ke dari kasus flu burung atau flu biasa ke kasus COVID-19 yang global. Oke. Lalu tadi saya merasa unggul juga di itu Ibu, di pemberian penguatan secara verbal ataupun non-verbal. Penguatan secara verbal, non-verbal. Iya, di yang paling akhir sepertinya sebelum penutup. Oke, yang ini. Iya, Oke, ada lagi. maaf Ibu yang atasnya yang kayak verbal dengan kayak kata bagus, hebat, Oh, atau oke. dan bawahnya juga kayak dengan memberi tepuk tangan untuk mengapresiasi siswa. Bentar ya. Oke, Udah Ibu, dari saya Udah. itu saya anggap unggul ya. Ya, yang kurangnya? Kalau yang kurangnya dari ini sih Ibu alokasi waktu. Saya tuh ngerasa dari alokasi waktu yang saya rencanakan, terutama saya meng-highlight banget bagian dari siswa berdiskusi itu LKPD itu saya kayak terlalu cepat gitu masih waktunya. Oke, alokasi waktu. Iya di poin di B Ibu, di B, Oke, iya B nomor 5 alokasi waktu yang direncanakan. Nah ya itu. Terus saya juga ngerasa kurang di penyesuaian gaya penyampaian di poin yang G nomor 7. Oke, nomor 7. Iya, itu saya ngerasa pasti saat saya menyampaikan ada istilah-istilah biologi. Jadi jujur Bu, kadang kalau saya lagi micro teaching tuh saya agak labil gitu dalam memposisikan teman-teman sebagai teman perkuliahan atau sebagai peserta didik SMA. Jadi kadang kalau saya menyampaikan istilah biologi, saya mengiranya udah teman-teman udah paham. Padahal kan kalau peserta didik SMA belum tentu semuanya paham gitu ya. Ya, Ya, dalam oke. kesempatan belajar. Terus kemudian saya juga ngerasa kurang di bimbingan personal itu di poin Bimbingan personal. di F yang nomor 4. F nomor 4. Oke. Iya, jadi saya lebih kayak memperhatikannya justru kayak secara kelompok kecil aja gitu. Saya nggak memastikan secara satu persatu apakah peserta didik tuh dapat menuntaskan pengerjaan LKPD-nya atau kuisnya. Walaupun LKPD kan misalnya kelompok ya, Bu, tapi saya rasa perlu juga gitu untuk memastikan apakah bisa secara individu atau tidak gitu ya, Bu. Oke. Baik, ada lagi? Udah Ibu itu aja kurang lebihnya. Baik, terima Terima kasih. kasih. Ya, Ibu, terima terima kasih kasih juga. Nahda. Baik Ibu. Oke, lanjut ya. Ini tuh orang ke-6 ya. Kalau nggak salah. Salma ya tadi ya. Bentar saya ini dulu ya Salma. Bentar. Bentar ya. Ya, Salma, keunggulannya ada di mana, Mak? Baik, Ibu izin menjawab. Jadi, keunggulan yang saya rasakan selama mengajar kemarin itu yang pertama di bagian absen ya, Ibu. Di absensi itu saya sekaligus absen, sekaligus membangun suasana agar lebih menyenangkan, lalu sekaligus juga dikaitkan dengan materi yang akan disampaikan gitu. Kemudian
Kemudian saat pengerjaan ILKPD itu saya melakukan inspeksi gitu Bu, jadi keliling untuk mengecek dan membantu siswa yang kesusahan akses atau ada siswa yang belum mengerti dengan instruksi LKPD-nya itu. Kemudian saya juga menyediakan bahan ajar berbentuk PPT yang ditampilkan untuk membantu siswa mudah memahami materi. Kemudian saat menjelaskan juga saya berbicara dengan artikulasi yang jelas dan volume yang sesuai. Jadi tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Kemudian saya juga memberi apresiasi kepada tiap siswa yang menjawab dan dengan mengatakan hebat. Kemudian memberi tepuk tangan bagi tiap-tiap kelompok yang telah selesai mempresentasikan gitu Ibu. Dan satu lagi saya juga membuat kuis online yang di mana dijadikan PR Ibu, jadi tugas lanjutan. Kemudian kekurangannya ya Bu? Ya, kekurangannya. Kekurangannya yang paling terlihat banget itu di alokasi waktu Ibu, karena waktunya over. Iya. Melebihi 30 Alokasi waktu di nomor berapa ya Salma ya? Itu Ibu di sini. Alokasi waktu. Ini ya? Iya Ibu. Oke. Kemudian karena waktu itu pertama kali, jadi saya masih menjelaskan materinya terlalu banyak Ibu, jadinya tidak satu support gitu. Jadi saya di situ menjelaskan keanekaragaman hayati sama sistem klasifikasi. Jadinya materi-materi tersebut tidak dibahas terlalu dalam gitu Ibu, tidak mendalam. Kemudian satu lagi itu karena terlalu banyak waktu saat berinteraksi dengan siswa, jadi waktu untuk alokasi untuk siswanya sendiri itu lebih sedikit dibanding waktu interaksinya gitu ya Bu. Oke. Tadi alokasi. Ada lagi? Sudah Ibu. Sudah, baik. Terima kasih Salma. Kita lanjut yang grup kedua ya. Nanti Siti Sarah, Sarifah, ya. Siti Sarah, Sarifah, sama Hilal ya. Hilal sudah hadir? Hilal, Padip sudah hadir? Sudah Ibu. Oke, ya. Hadir, Bu. Oke, baik. Kita mulai dari Siti Sarah dulu ya. Baik, Ibu. Silahkan. Kelebihannya, keunggulannya ada di mana aja? Untuk kelebihan atau keunggulan yang saya rasa itu di bagian melakukan kegiatan persepsi Bu, karena sebelum di bagian penguasaan materi, di bagian pembuka pembelajaran itu saya awali dulu dengan kegiatan persepsi. Terus selain itu juga saya menyampaikan tujuan pembelajaran sebelum masuk ke materi atau ke kegiatan inti, dan kemudian menunjukkan
mengaitkan materi dengan pengetahuan yang relevan, Bu, menurut saya itu. Oke, ada Terus lagi? menguasai kelas, Bu, di mana saya merasa saya bisa menguasai kelas yang dan mengkoordinir kelas secara tertib, terus melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual, dan di bagian akhir itu saya ada tindak lanjut, Ibu, memerintahkan siswanya untuk ada penugasan. Oke, ada lagi? Melakukan refleksi dengan menyimpulkan sama membuat mengisi link refleksi, Bu. Oke, ada lagi? Keunggulannya, Siti Sarah? Itu, Ibu, udah. Nah, sekarang kekurangannya. Untuk kekurangannya itu di bagian B, keterampilan mengelola kelas, di mana saya belum melaksanakan pembelajaran yang di mana memungkinkan siswa untuk mencoba, karena di sana tidak ada praktikum sehingga siswa tidak bisa mencoba. Terus di keterampilan mengadakan variasi dalam mengajar, itu saya belum menggunakan variasi suara, baik itu intonasi, volume, dan kecepatan berbicara. Di bagian keterampilan membimbing diskusi, di mana saya belum menggunakan teknik bertanya yang mendorong eksploitasi ide dan argumentasi. Jadi, jika siswa itu presentasi, belum bertanya dan memberikan argumentasi. Terus ada lagi? belum membimbing peserta didik secara personal dalam mengerjakan tugas, Ibu. Oke, ada lagi? Sudah. Udah, oke. Sip. Kita lanjut ya ke Sarifah. Sarifah? Hadir, Ibu. Ya, gimana? Untuk kelebihan dulu ya, Ibu. Ya, oke. Untuk kelebihan atau keunggulannya itu, dengan pembukaan saya dengan mengucapkan salam, berdoa, dan absen itu saya sudah merasa cukup baik, tetapi saya kurang memeriksa kesiapan siswanya. Lalu setelah itu saya melakukan kegiatan persepsi, yang dimana saya itu menunjukkan gambar-gambar untuk untuk menarik perhatian pada peserta didiknya gitu, Ibu. Lalu di situ saya memberikan penjelasan juga. Terus setelah itu untuk kegiatan inti pembelajarannya di situ saya menunjukkan materi pembelajaran yang bagi saya itu runtut, Ibu. Terus saya kaitkan juga dengan kehidupan sehari-hari atau kegiatan nyatanya. Lalu lalu pada pembelajaran itu pada kegiatan inti saya menggunakan gambar yang dimana menurut saya gambar ini memudahkan siswa untuk memahami materi tersebut, dan setelah materi disampaikan saya menunjukkan kembali bagian gambar yang tidak ada keterangannya untuk
melihat siswa ini apakah memahami materi yang sudah saya jelaskan atau belum. Lalu memberikan pertanyaan, tetapi saya tidak memberikan pertanyaan atau tanya jawab berinteraksi banyak dengan siswa. Jadi di situ saya lebih dominan untuk menjelaskan materi. Bentar ya. Dan saya juga menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah dipahami. Lalu saya juga pada saat setelah peserta didik presentasi, saya juga memberikan materi-materi penguat. Lalu pada yang verbal dan keterampilan memberikan penguatan itu, yang verbal saya menggunakan kalimat yang positif seperti bagus, lalu benar gitu, Bu. Terus yang non verbalnya saya seperti tersenyum atau agukkan kepala gitu, Ibu. Oke, ada lagi? Lalu untuk refleksinya itu saya menggunakan quizzes, Ibu. Oke, quizzes. Dan untuk kekurangannya itu saya tidak memberikan arahan tugas sebagai kegiatan remedialnya, Ibu. Terus saya kurangnya interaksi, memberikan ruang memberikan kesempatan untuk siswa lebih banyak bertanya, Ibu. Jadi cuman ada, kalau yang saya lihat kemarin itu di video cuman ada beberapa kali jawab aja gitu. Oke, bentar. Terus apa lagi, Bu? Ada lagi? Kalau dari saya itu saya itu masih terpatok sama dialog yang saya buat gitu, Bu. Jadi pas pelaksanaan pembelajarannya itu dari sayanya kayak kurang enjoy gitu, Bu. Oke. Ya. Ada lagi? Itu aja, Bu. Oke, Mungkin baik. sudah. Ya, terima kasih Sarifah ya. Kita lanjut ke Hilal. Hilal, bisa dinyalakan mic-nya? Iya, Ibu. Ya, gimana Hilal? Mungkin untuk kelebihan terlebih dahulu, itu yang pertama untuk membuka pembelajaran. Yang pertama saya melakukan kegiatan apersepsi, Bu, di awal materi. Terus juga di yang nomor 3-nya juga memotivasi siswa untuk terlibat secara aktif melalui pertanyaan seperti hipotesis yang melalui gambar yang disediakan. Terus untuk bagian A, penguasaan materi, di situ di nomor 2 saya mengaitkan materi dengan pengetahuan yang relevan. Terus juga yang nomor 3-nya mengaitkan materi dengan realitas kehidupan juga, Ibu. Terus yang B-nya yang nomor 5-nya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu. Terus yang di nomor 6-nya juga melaksanakan pembelajaran yang aktif dan partisipasi siswa. Oke. Lalu untuk bagian C-nya itu di nomor 4 saya juga menggunakan berbagai bentuk interaksi, mulai dari individu, juga ada dibikin kelompok juga, Ibu. Terus juga nomor 5-nya memberikan kesempatan kepada siswa itu untuk bertanya dan juga berdiskusi.
ya. Selanjutnya itu yang di bagian E-nya yang di nomor 2 menurut saya juga memberikan kesempatan juga untuk bagi semua peserta didik itu untuk berbicara atau menyatakan pendapat dari pembelajaran yang mereka dapatkan. Untuk bagian F-nya untuk nomor 2-nya saya rasa saya memberikan instruksi yang cukup jelas gitu dengan tingkat pemahaman peserta didik. Ada lagi? Terus yang bagian G-nya di nomor 3-nya saya menggunakan contoh gambar itu yang relevan dan juga kontekstual untuk memperjelas konsep dari pemahaman siswa. Untuk yang H-nya mungkin yang nomor 1, Ibu. Mungkin itu saja, Ibu. Dilanjutkan kelemahannya, Ibu. Boleh, kelemahannya. Ya, mungkin kalau dari awal di pra pembelajaran itu untuk nomor 2-nya memeriksa kesiapan siswa, mungkin saya di situ tidak, Ibu, saya langsung ke absensi dan tanya jawab materi sebelumnya. Terus lanjut ke bagian C, itu yang keterampilan. Menurut saya nomor 1 itu menggunakan variasi suara, saya masih kurang, Ibu. Terus menggunakan ekspresi wajah juga dan gerakan tubuh. Lalu masih bagian C yang nomor 6, Ibu, untuk menggunakan media pembelajaran. Saya rasa saya pembelajarannya cuma ada melalui gambar yang lewat PPT. Untuk video dan alat peraga itu masih kurang. Terus untuk yang D-nya menurut saya nomor 4 untuk penguapan dan umpan balik atas jawaban siswa, saya masih kurang respon jawaban tersebut. Ada lagi? Terus yang bagian G yang nomor 6 yang nomor 5 saya rasa saya juga tidak terlalu menggunakan intonasi yang tepat untuk menekan beberapa poin-poin. Terus yang nomor 7-nya juga menyesuaikan gaya penyampaian dengan tingkat pemahaman peserta didik. Nomor 7. Oke. Iya, mungkin itu, Ibu. Oke. Baik, terima kasih Hilal. Lanjut ke Padib. Selamat, Ibu. Padib, gimana Padib? Hadir, Ibu, hadir. Ya, silahkan Padib. Baik, Ibu, mungkin kelebihannya itu pertama saya itu melakukan kegiatan apersepsi, kemudian juga mengaitkan materi dengan kondisi sehari-hari, sama saya juga menyampaikan materi sesuai hierarki dari materi yang mudah dulu, kemudian ke yang sulit, kemudian saya juga memberi apresiasi ke murid-murid kayak wah keren, terus juga memberi apresiasi kayak wah bagus ya pemahamannya gitu. Terus juga saya juga ini Bu memberi inspeksi, dan saat pengerjaan LKPD itu saya mengawasi
pengerjaan LKPD dan juga memberi pengawasan gitu Bu saat pengerjaan LKPD. Terus juga Bentar, yang mana ya? Ini bimbingan personal ya, ini ya. iya itu Ibu, bimbingan personal. Kemudian saya juga memanfaatkan kontak mata dengan siswa supaya menjaga keterlibatan mereka sama menciptakan suasana diskusi yang nyaman, terbuka dan inklusif Ibu. Dengan itu mengajak yang nomor berapa ya Pak Dib ya? Itu nomor yang nomor pertama Ibu. Oke, ini ya. Iya. Oke. Kemudian yang F nomor 4 Ibu. Saya membimbing peserta didik secara personal dalam menyelesaikan tugas atau memahami konsep tertentu. Terus kalau yang G-nya itu saya menyampaikan materi dengan bahasa sehari-hari sehingga mudah dipahami sama peserta didik. Dan yang H-nya terakhir menggunakan kata-kata pujian yang positif seperti bagus, lanjutkan, coba lagi, dan kamu hampir berhasil. Udah Ibu, itu aja paling. Tadi yang intonasi itu nomor berapa ya? Ini ya? Iya Ibu, yang itu. Oke. Kekurangannya? Kekurangannya itu ini Bu, tidak melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk melakukan pengamatan Ibu. Di yang B nomor 7. Ada lagi? Terus juga yang di C nomor 6 Ibu, menggunakan media pembelajaran yang beragam, gambar, video, alat peraga, yang dimana di sini saya hanya menggunakan media pembelajaran berupa gambar saja Ibu, tanpa menggunakan video dan alat peraga. Ada lagi? Sama ini Bu, yang nomor 3. Saya kurang menggunakan teknik bertanya yang dapat mendorong argumentasi si siswa itu Ibu. Ada lagi? Terus udah Ibu, itu aja. Ya, oke. Sip. Baik. Satu lagi ya. Satu lagi yang belum adalah Maharani. Udah bisa? Hadir Ibu. Oke. Ya, silahkan, Ran. Baik Ibu, mohon izin sebelumnya Ibu, tadi saya lagi di jalan. Ya, nggak apa-apa. Silahkan, Ran. Ya baik Ibu, kalau dari praktik mengajar yang kemarin telah dilakukan, untuk kelebihan saya sendiri, saya merasa di awal saya sudah menyiapkan pembelajaran, kayak PPT-nya dan lain-lain. Terus memastikan siswa itu benar-benar siap belajar dan semangat. Kemudian saya juga menyampaikan persepsi dan tujuan pembelajaran di awal. Lalu saya merasa bahwa pembelajaran yang saya sampaikan itu runtut dari umum ke khusus dan menguasai kelas. Kemudian pembelajarannya juga kontekstual, dikaitkan dengan
kehidupan sehari-hari. Kemudian saya memberikan kesempatan siswa untuk bertanya dan menjawab. Lalu ini ya. Lalu mengadakan kegiatan refleksi afektif, misalkan kayak bertanya apakah masih ada yang sulit dipahami atau pembelajaran yang menarik itu apa. Kemudian berinteraksi dengan siswa lewat ekspresi, gerakan tubuh, lalu melakukan apresiasi seperti memuji, hebat, dan lain-lain. Lalu di pembelajaran itu saya melakukan tindak lanjut berupa kuis juga, dan saya juga menekankan terkait dengan remedial, semisalkan kuisnya itu tidak mencukupi. Dan yang terakhir itu saya memberikan penguatan umpan balik di setiap siswa sehabis presentasi, sehingga saya memastikan bahwa siswa itu benar-benar sudah paham materi yang sedang dipelajari. Oke. Ada lagi? Mungkin lanjut ke kekurangan Ibu ya. Boleh, silakan. Kalau kekurangannya, saya merasa bahwa pengaturan waktu yang saya gunakan itu terlalu cepat, karena berdasarkan video yang saya tonton itu masih ada sekitar waktu 7 menit. Jadi saya merasa bahwa harusnya waktu itu tuh bisa dialokasikan untuk siswa melakukan eksplorasi seperti kegiatannya itu tidak hanya presentasi aja, tapi harus ada pengamatan atau percobaan yang lebih mendalam. Oke. Ada lagi? Karena waktunya masih ada banyak, saya merasa bahwa masih bisa menggunakan media pembelajaran yang lebih optimal seperti alat peraga, video, dan sebagainya. Yang ketiga, saya merasa bahwa kemarin itu belum menerapkan perlakuan yang berbeda ke siswa yang pasif dan yang dominan. Kemudian materinya yang disampaikan itu terlalu banyak, tapi dijadiin satu. Jadi kurang bisa mendorong siswa untuk berargumentasi atau menyampaikan ide secara mendalam. Dan yang terakhir mungkin karena saat itu saya belum terlalu bisa membayangkan kalau teman-teman itu siswa SMA, jadi saya belum menyesuaikan gaya penyampaian dengan tingkat pemahaman siswa. Nomor berapa ya itu ya? G7 Ibu, mohon maaf. G7. Oke. Dari saya cukup Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Ini sudah menyampaikan apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan setelah Anda melihat video pembelajaran yang Anda sendiri mengajar ya. Ini satu poin untuk melakukan refleksi diri sehingga kita bisa lebih baik lagi dalam pemberian pengajaran nanti kepada peserta didik kita. Jadi beberapa hal yang menjadi catatan. Yang pertama di next sesi, di sesi 2 gitu ya, bahwa peserta didik yang sedang kita ajar itu adalah siswa SMA. Nah, itu satu. Kemudian beberapa hal yang sudah bagus kemarin terkait dengan fokus materi di perkembangannya ya gitu, di perkembangannya Anda bisa melihat bagaimana memfokuskan materi itu bisa dipertahankan. Kemudian ada beberapa tantangan yang mungkin itu harus lebih ditantang kepada diri kita gitu ya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sifatnya hipotetik gitu ya. Nah itu kemudian juga tetap dipertahankan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat konstruktivismenya, dan ke depan itu kita akan menerapkan pembelajaran yang mengencourage peserta didik untuk bisa terlihat keterampilan proses sainsnya, sehingga memang diharapkan nanti teman-teman membuat perencanaan pembelajaran yang berbasis kepada praktikum gitu ya. Nah, silahkan memilih materi di 30 menit itu tadi gitu ya, yang
nantinya sesuai porsinya untuk penampilan di micro teaching ini. Jadi ingat, jangan terlalu banyak materinya, tetapi fokus materi itu menjadi bagian yang paling penting. Ini tadi Raihan menanyakan, Bu, ini dijawab enggak gitu ya? Enggak usah, itu enggak usah dijawab gitu ya. Ini sebetulnya yang di bagian bawah ini adalah contoh ya, bagaimana kita membuat pertanyaan pemantik yang sifatnya hipotetik. Kalau teman-teman lihat di sini ya, apa perbedaan antara sel tumbuhan dan hewan misalnya, itu sebetulnya sudah terkategori pertanyaan pemantik yang sederhana. Tetapi ini belum hipotetik gitu ya, karena kalau apa perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, ada dua gambar sel hewan, sel tumbuhan, kemudian mereka menyebutkan perbedaannya berdasarkan dua gambar tersebut. Is okay gitu ya, tapi itu tidak diksi yang digunakan seperti itu belum sampai ke pertanyaan yang bisa mengencourage mereka untuk berpikir lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi hanya sekedar menjelaskan dari apa yang mereka lihat di gambar bahwasanya ada sel hewan dan ada sel tumbuhan gitu ya. Nah, ini sebetulnya bisa kita olah ya dengan diksi yang berbeda gitu ya. Itu dengan pertanyaan seperti 2 dan 3 ini. Jadi misalnya, setujukah kamu dengan pernyataan organel yang ada pada sel hewan dan sel tumbuhan itu sama gitu. Atau misalnya, apakah organel sel pada sel hewan dan tumbuhan itu sama gitu ya. Nah, kan ini ada dua jawaban. Iya atau tidak, sama atau tidak gitu ya, atau setuju atau tidak gitu. Jadi ini keterampilan ini itu juga yang diharapkan gitu ya, bisa terlihat pada saat sesi yang 2 nanti. Jadi karena titik awal untuk melakukan inquiry, melakukan penyelidikan itu adalah untuk membuktikan sesuatu gitu ya, membuktikan hipotesis kita. Nah, pertanyaan hipotetik ini akan menjadi sangat penting di tampilan yang kedua nanti. Silahkan mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk tampilan yang kedua nanti ya, di sesi kedua. Nah, yang di sesi kedua berdasarkan kabar yang saya terima dari kelas pagi, itu kalian akan melakukan kegiatan field trip ya, kalau nggak salah ya. Kan ada field trip ya. Iya, Ibu. Jadi kemungkinan nanti di tanggal 18 ya, di tanggal 18 kita, karena ada kegiatan field trip, maka kita tidak ada perkuliahan, nanti berarti masuk lagi di tanggal 25 ya, 25 di kelas secara offline, secara tatap muka langsung ya, di kelas seperti kemarin. Siapkan dengan baik hal-hal yang memang perlu disiapkan. Jika memang membutuhkan alat-alat laboratorium, itu juga bisa dipinjam di labnya ya ke Pak Ridwan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan silahkan gitu ya untuk melanjutkan kembali aktivitasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya ya.